Hai guys, apa kabar semua? Yuk kita merefresh materi tentang statistik. Kali ini kita mulai dengan membahas apa beda statistik dengan statistika. Saat menuliskan laporan penelitian atau membuat hasil pengolahan data, kata statistik dan statistika sering dijumpai dan digunakan di dalamnya. Kedua kata ini meskipun mirip, tapi sebenarnya berbeda loh. Nah, apa sih bedanya? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk bisa kita presentasikan hasil data yang kita peroleh tersebut. Nah, statistika intinya adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan data-data dan bagaimana mengumpulkannya atau bagaimana kita mengolahnya. Statistik adalah sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Nah, data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam sebuah daftar, baik dia berbentuk tabel, diagram, atau bentuk lainnya, agar lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Nah, teman-teman, yuk kita lanjut materinya pada bagian validitas. Sebelumnya, ada yang tahu tidak arti dari kata valid? Valid ini memiliki arti tepat, sesuai, ataupun benar. Nah, dari kata valid ini dan dengan pengertian seperti tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa validitas ini merupakan suatu konsep untuk menyimpulkan keakuratan dari pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Oke, teman-teman, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke contoh soal dari validitas. Sebelumnya kita kenalin dulu rumus untuk mengerjakan soal dari validitas ini. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu delta S per N dalam kurung C dikurang 1 dengan keterangan V yaitu merupakan indeks validitas, kemudian N di sini banyak rekan atau ahli, C yaitu banyak kategori, dan delta S skor rekan dikurangi skor terendah dari kategori. Dan kategori yang kita gunakan untuk soal ini yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 atau 1 sampai 5. Kemudian kita langsung lanjut aja ke soalnya. Nah, di sini ada butir, ada ahli 1, ahli 2, dan juga ahli 3. Pada butir 1 terdapat data dari ahli 1 yaitu 5, ahli 2 memiliki data 4, dan ahli 3 memiliki data 5. Kita lanjut ke penyelesaiannya yuk. Nah, di sini V1 itu merupakan butir dari yang nomor 1, butir pertama. Dengan rumus, jadi kita masukkan rumusnya yaitu delta S per N dikurang C dikurang 1. Kemudian langsung kita masukkan aja nih datanya. Delta S itu merupakan skor reker dikurangi dengan skor terendah dari kategori. Kategori yang kita gunakan, ingat ya teman-teman, kita gunakan kategori 1 sampai 5. Nah, maka di delta S ini kita masukkan 4 ditambah 3 ditambah 4 per 3 dalam kurung 5 dikurang 1. Nah, pasti pada bingung nih, 4 dapatnya dari mana ya? Kemudian ini 3 dapatnya dari mana ya? Nah, di sini 4 itu merupakan ahli 1, data ahli 1 dikurangi 1 sehingga hasilnya dapat 4. Kemudian yang 3 merupakan data dari ahli 2 yaitu 4 dikurangi 1 menjadi hasilnya 3, dan ini mendapatkan 4 dari data ahli 3 dikurangi 1 sehingga dapatlah hasilnya 4. Kemudian ini di bawahnya ada 3 dalam kurung 5 kurang 1. 3 ini merupakan N. Nah, N itu kan banyak rektor ataupun ahli. Nah, di contoh di soalnya kita bisa lihat bahwa ahli yang digunakan itu ada 3 ahli, sehingga kita masukkan 3 dalam kurung 5 dikurang 1. C dikurang 1. C itu banyak kategori. Seperti yang saya katakan tadi, kategori yang kita gunakan adalah kategori 1 sampai 5.
sehingga kita masukkan angkanya 5 dikurang 1. Dapatlah hasilnya 11/12. Dan jika dibagi, hasilnya yaitu 0,916. Nah teman-teman, untuk di V2, V3, dan V4 seperti yang di V1 ya. Nah terakhir, setelah kita mendapatkan hasil dari V1, V2, V3, dan V4, kita lanjut pada bagian raratanya. Jadi di rata ini kita tinggal menjumlahkan hasil dari V1 sampai V4. Jadi kita masukkan hasilnya itu 0,916 ditambah 0,75 ditambah 0,25 dan ditambah 0,5. 2,416 kita bagikan 4. Nah 4-nya yaitu melihat dari banyaknya butir. Butirnya di soal yaitu ada 1 sampai 4 sehingga kita bagilah 4 dan dapat dengan hasil angka 0,604. Jadi di validitas ini juga terdapat 2 kunci untuk menentukan valid dan tidak validnya hasil data yang kita dapat. Ketika data yang kita dapat kurang dari 0,3, maka data tersebut itu dikatakan tidak valid. Tetapi jika data itu lebih dari 0,3, maka data tersebut termasuk kepada data valid, teman-teman. Jadi melihat hasil yang kita dapat yaitu 0,604, dapat disimpulkan bahwa data ini merupakan data yang valid. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean. Nah, teman-teman semua pada tahu tidak ya arti dari mean tersebut? Ya, mean tersebut artinya merupakan nilai rata dari keseluruhan data. Rumus dari mean yaitu jumlah data per banyak data. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. 2, 3, 2, 4, 5, 3, 6, 5, 2, 2. Nah, kita menyelesaikan soal ini lebih baik kita mengurutkan dulu nilai yang dari kecil hingga terbesar. Nilai kecil dari contoh soal ini merupakan 2. 2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 2 sebanyak 4 kali. Selain 2, ada berapa lagi? Ada 3. Nah, 3 itu ada sebanyak 2 kali. Lalu 4, 5, dan 6. Jadi, kita langsung masuk ke rumusnya. Jumlah banyak data per banyak data. Jadi kita di sini ditambahkan dulu ya. Kita tambahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 3 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 6. Biar lebih mudah, kita tambahkan seperti ini. 2-nya ada berapa kali? Ada 4. Berarti 2 dikali 4, 8. 3-nya ada 2 kali, berarti 3 kali 2, 6. 4. 5 kali 2, 10. Dan 6. Sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 ditambah 10 sama dengan 28. 28 ditambah 6 sama dengan 34. Nah, jadi jumlah datanya sebanyak 34 per banyak data. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyak datanya ada 10. 34 dibagi 10 sama dengan 3,4. Jadi, rata atau mean dari contoh soal di atas ini hasilnya adalah 3,4.
Nah, selanjutnya yang kedua ada median. Median itu merupakan nilai tengah dari keseluruhan data. Rumus dari median yaitu 1/2 dikali X N/2 ditambah X buka kurung N/2 ditambah 1. Nah, kita biar lebih mudah kita memakai contoh soal dari min tersebut. Jadi, kita contoh soalnya ini ya. Kita memakai yang sudah diurutkan saja biar lebih mudah. 1/2 dikali X, N-nya tadi ada berapa? Banyaknya data, ada 10. 10/2 ditambah X, 10/2 ditambah 1. 1/2 X, 10/2 5 ditambah X, 10/2 5 ditambah 1, hasilnya 1/2 X5 ditambah 5 ditambah 1 6, berarti X6 tutup kurung. 1/2 X5 nya berapa? Kita lihat, kita hitung data dari X5. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3 ditambah X6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 juga, berarti 1/2 3 ditambah 3 6, hasilnya setengah dikali 6, berarti 6/2, hasilnya 3. Nah, median dari contoh soal berikut hasilnya 3. Nah, itu untuk mencari median data genap. Jadi kalau misalnya datanya ganjil itu mencarinya gimana? Contoh soalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini data tengahnya yang mana ya? Kalau data ganjil, kita sangat mudah untuk mencari nilai tengahnya. Jadi tinggal kita coret saja 1, 5, 2, 4. Nah, berarti inilah nilai tengah dari data tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada modus. Modus ini merupakan nilai yang paling banyak muncul. Jadi, nilai yang paling banyak muncul bisa kita lihat di data tersebut. Ada 2-nya itu ada 4 kali, 3-nya ada 2 kali, 4 1 kali, 5-nya ada 2 kali, dan 6-nya ada 1 kali. Jadi, modus dari nilai tersebut jatuh kepada nomor 2. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai min, median, dan modus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.